Nyawa sambungan Donald Trump. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya sudah mati. Itulah kata Donald Trump setelah selamat dari penembakan yang baru terjadi. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah tema renungan kita, yaitu nyawa sambungan Donald Trump. Saya seharusnya tidak berada di sini. Saya seharusnya sudah mati. Itulah kata Donald Trump setelah selamat dari penembakan yang baru terjadi. Trump sadar bahwa kehidupannya sekarang adalah nyawa sambungan dari Tuhan. Dan kalau kita belajar, saudara sekalian, presiden maupun calon presiden yang pernah melewati penembakan, percobaan pembunuhan, bahkan berhasil terbunuh, dalam sejarah kepresiden Amerika ternyata terjadi beberapa kali. Sejarah Amerika mencatat ada Abraham Lincoln. Pembunuhannya dilakukan oleh John Wilkes Booth pada tanggal 14 April 1865. Memiliki akar politik yang dalam, di mana Booth, sang penembak ini, adalah seorang simpatisan daripada konfederasi saudaraku yang sangat marah atas kekalahan Selatan dalam perang saudara di Amerika dan kebijakan Lincoln terhadap pembebasan perbudakan. Booth berharap pembunuhan Lincoln akan menghidupkan kembali perjuangan Amerika bagian Selatan. Saudaraku, lalu juga ada presiden Amerika berikutnya yang meninggal karena penembakan, yaitu James A. Garfield, di mana penembak daripada Garfield ini adalah Charles Jutow, di mana itu adalah terjadi pada tanggal 2 Juli 1881. Jutow, sang penembak, adalah seorang pengacara yang tidak stabil secara mental dan merasa bahwa dia telah memainkan peran dalam kemenangan Garfield dalam pemilu. Dan Jutow berharap mendapat posisi penting di pemerintahan sebagai imbalan atas dukungannya. Namun permintaannya ditolak. Kekecewaan dan rasa marah atas penolakan tersebut memotivasi Jutow akhirnya melakukan penembakan. Lalu juga sejarah Amerika mencatat juga ada presiden Amerika yang bernama William McKinley, di mana dia mati tertembak oleh seorang anarkis yang bernama Leon Skorgos, di mana saudara sekalian penembakan ini terjadi pada tanggal 6 September 1901. Skorgos percaya bahwa dengan membunuh McKinley, dia dapat memprotes ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dia rasakan sedang melanda Amerika pada waktu itu. Pengaruh ideologi anarkis yang berkembang pada masa itu juga memainkan peran besar dalam tindakan sang penembak ini. Lalu juga saudara sekalian, sejarah kelam Amerika mencatat ada Presiden John F. Kennedy. Penembakan John F. Kennedy yang mengakibat kematian itu terjadi pada tanggal 22 November 1963 oleh seorang pria bernama Lee Harvard Oswald yang masih menjadi subjek sebagai teori konspirasi. Dan menurut laporan resmi, Oswald, seorang mantan marinir yang pernah membelot ke Uni Soviet, bertindak sendirian. Motivasinya dianggap sebagai kombinasi dari ketidakpuasan pribadi, ideologi politik, dan mungkin keinginan untuk mendapatkan ketenaran. Lalu juga, pada tanggal 30 Maret 1981, seorang presiden Amerika yang bernama Ronald Reagan, pada waktu itu melewati percobaan pembunuhan, tetapi Ronald Reagan akhirnya berhasil lolos. Dan pembunuh ini, calon pembunuh adalah John Hinckley Jr., di mana Hinckley melakukan tindakan ini dalam upaya gila untuk menarik perhatian artis Jodie Foster, dengan siapa dia terobsesi setelah menonton film Taxi Driver. Ada-ada saja, ya kan? Dan saudara sekalian, tentunya ada yang lain-lain, tetapi yang menonjol juga adalah percobaan pembunuhan calon presiden Amerika, yaitu Donald Trump, yang terjadi pada Sabtu 13 Juli 2024. Minggu lalu, yang terjadi, saudara sekalian, di Butler, Pennsylvania. 6 jam naik mobil dari kota Philadelphia tempat saya tinggal, dan dilakukan oleh seorang pemuda usia 20 tahun, Thomas Matthew Crooks. Nah, saudara sekalian, di antara para presiden yang mati tertembak, tetapi saudaraku, Donald Trump berhasil lolos dari penembakan. Selain Ronald Reagan tadi, tahukah Anda bahwa sesungguhnya bukan hanya Donald Trump yang telah mendapat nyawa sambungan dari Tuhan, tetapi kita juga yang harusnya mati binasa karena dosa. Kita harusnya mati binasa karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi bersyukur melalui iman percaya kita kepada Yesus,
maka nyawa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga, saudara sekalian, Alkitab berkata, Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, menebus kita dari maut. Sehingga saudara dan saya hari ini, yang percaya Yesus, beroleh kepastian, mendapatkan keselamatan. Bukan hanya Donald Trump, tetapi kita juga mendapatkan nyawa sambungan dari Tuhan. Ayo yang setuju coba ketik katakan, saya mendapat nyawa sambungan. Ya, saudara sekalian, dan saudara sekalian, hari ini kalau ada saudara yang menyaksikan program ini dan engkau belum terima Yesus, tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada jalan ke surga selain melalui Yesus Kristus. Bukalah hatimu hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, sehingga saudara juga ditebus dan kita mendapat nyawa sambungan dari Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saya diceritain oleh orang tua saya, ketika saya bayi usia 5 bulan, saya seharusnya juga sudah mati. Kenapa? Karena waktu itu saya terkena muntaber dan sudah parah dan orang tua terlambat membawa ke rumah sakit, di mana badan saya semuanya sudah biru-biru katanya. Dan saudara sekalian, akhirnya semua selang dimasukkan dengan cepat. Dan di saat itulah ayah dan ibu saya berlutut di kaki Tuhan di rumah sakit di Surabaya itu. Dan mereka berdoa dan bernasar, jika Lukas ini, bayi ini bisa tetap hidup, sembuh dan hidup, kami persembahkan Lukas kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan seumur hidupnya. Saudara sekalian, ternyata Tuhan menyembuhkan saya, dan sampai hari ini saya sadar, saya juga menerima nyawa sambungan dari Tuhan. Harusnya saya sudah mati, tetapi Tuhan menolong saya, dan ternyata oleh anugerah Tuhan, saya bisa menjalani nasar dari orang tua saya. Tapi bukan karena hanya nasar orang tua, tetapi saya pribadi juga mendapat peneguhan dan panggilan Tuhan. Sehingga oleh kemurahan Tuhan, saya meninggalkan pekerjaan sekuler saya yang baik pada tahun 1997. Saya serahkan semuanya hidup saya untuk mengabdi melayani Tuhan sepenuh waktu sampai hari ini. Saudara sekalian, percayalah hari ini, setiap saudara pasti punya cerita masing-masing, pengalaman masing-masing, yang menunjukkan bahwa sebetulnya hidup kita ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini hanyalah nyawa sambungan dari Tuhan. Ayo yang setuju coba ketik katakan, hidupku hanya karena anugerah Tuhan. Hidupku hanya karena anugerah Tuhan. Dan mengingat sambungan nyawa yang Tuhan beri kepada Donald Trump, akhirnya saya teringat juga beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata juga mereka mendapatkan sambungan nyawa dari Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar ada 5 tokoh Alkitab yang kita bisa belajar apa maksud Tuhan memberikan nyawa sambungan bagi mereka. Demikian juga ini menjadi pembelajaran. Ini merupakan 5 pelajaran yang penting buat kita, sehingga kita juga sadar apa tujuan Tuhan memberi kita nyawa sambungan. Yang pertama, saudara sekalian, Alkitab mencatat ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Saudara, kita perlu belajar dari Raja Nebukadnezar. Mengapa? Karena kalau Anda baca dalam kitab Daniel pasal 4, raja ini yang sudah sukses, dan akhirnya dia sombong, dan dia merasa bahwa karena dialah kerajaan Babel bisa sukses seperti waktu itu. Sehingga ketika dia mulai menyombongkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan membuat akalnya hilang. Dia menjadi gila, dan dia menjadi seperti binatang. Saudara sekalian, dalam keadaan itu, 7 tahun, bayangin, tidak waktu yang singkat, 7 tahun, Raja Nebukadnezar akhirnya, ketika setelah dia gila 7 tahun, dia melihat ke langit, dan dia merendahkan diri kepada Tuhan, dan dia mengaku tentang kebesaran Tuhan, sehingga akhirnya harusnya raja ini sudah mati. Harusnya Nebukadnezar tetap gila sampai seumur hidupnya. Tapi Tuhan memberi nyawa sambungan. Tuhan menyembuhkan Raja Nebukadnezar, sehingga dia mulai kembali kepada akal budinya yang semula, dan dia kembali jadi raja atas kerajaan Babel. Saudara sekalian, apa pesan penting saat kita belajar dari nyawa sambungan Raja Nebukadnezar? Jangan sombong, tetapi permuliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Saya ulang lagi, jangan sombong, tetapi permuliakan Tuhan melalui kehidupan kita semua. Ayo yang setuju coba ketik katakan, saya tidak boleh sombong. Saudara sekalian, kalau kita belajar, saudaraku, 7 tahun lamanya Raja Nebukadnezar kehilangan akalnya, menjadi seperti binatang, tinggal di padang, dan saudara sekalian sudah nggak lagi punya akal sehat. Dan tetapi lihat apa yang terjadi. Lihat dalam Daniel 4 ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, lihat ada waktu ketentuan Tuhan bagi orang yang sombong, yaitu Nebukadnezar. Aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi,
dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Saudara sekalian, Raja Nebukadnezar, seorang raja yang mendapatkan nyawa sambungan, di mana saat akhirnya dia merendahkan diri, dan dia memuji Tuhan, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang. Tahukah Anda, kesombongan adalah musuh terbesar dari setiap kita. Kesombongan tidak pernah permisi waktu mau masuk dalam hati kita, tetapi kesombongan selalu menyelinap. Seperti Raja Nebukadnezar, dia jadi sombong, dia jadi angkuh. Saudara, ayo hari ini, kalau Tuhan sudah menebus kita dan memberi kita nyawa sambungan, jangan pernah sombong lagi. Ayo coba katakan, saya tidak mau sombong. Lihat bahwa malaikat Lucifer, yang tadinya adalah pemimpin pujian di sorga, bagi para malaikat menyembah Tuhan, berubah jadi jahat, berubah jadi musuhnya Tuhan, berubah jadi pemberontak akibat kesombongan. Kesombongan adalah tanda dari sebuah kelemahan, sementara kerendahan hati adalah tanda dari kekuatan sejati. Saya ulangi lagi, bahwa kerendahan hati itu justru merupakan tanda kekuatan sejati. Sebaliknya kesombongan adalah tanda dari kelemahan. Selalu ingatkan diri kita, dari mana asal Tuhan angkat saudara dan saya, supaya kita tidak sampai seperti kacang lupa kulitnya. Selalu sadar bahwa apapun yang ada pada kita hari ini, semua hanya karena Tuhan saja. Ayo coba ketiklah, katakan, semua hanya karena Tuhan. Saudara, jadi mari, apa yang kita bisa sombongkan? Kekayaankah? Kedudukankah? Penampilan kitakah? Ketenaran kitakah? Ingat, ketika kematian datang, semua harus kita tinggal. Tetap semua orang sama nasibnya, 2 meter kali 1 meter. Itu kalau dikubur. Tapi kalau dikremasi, sus kalian, ya kan, paling cuman abunya ditabur atau disimpan. Sus kalian, hari ini mari kita belajar bahwa jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita tidak mempermuliakan Tuhan. Tanya pada diri kita hari ini, kalau kita mendapat nyawa sambungan seperti Donald Trump, apakah kita mau belajar rendah hati? Apakah kita mau belajar untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan? Tentunya itu keputusan dan pilihan kita masing-masing. Saya pribadi berharap supaya Donald Trump setelah lolos dari pasca penembakan ini, dia belajar jadi rendah hati, tidak arogan lagi dalam perkataan, dan belajar untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan hari itu sekalian, ayo kita belajar supaya kita tidak ulangi kesalahan dan kebodohan Raja Nebukadnezar. Yang kedua, Alkitab juga mencatat tokoh yang kedua yang kita bisa belajar yang juga mendapatkan nyawa sambungan dari Tuhan adalah kita belajar dari Raja Hizkia. Raja Hizkia, Raja Yehuda, yang harusnya mati akibat sakit keras. Bahkan Tuhan sudah menyuruh hambanya, Nabi Yesaya, untuk mengatakan bahwa tidak lama lagi engkau akan mati, karena Tuhan sudah menetapkan engkau akan mati. Tetapi Raja Hizkia membalikkan badannya ke tembok, dan dia meratap, dia menangis, dan dia minta perpanjangan umur dari Tuhan. Dia minta kesembuhan. Maka akibatnya Nabi itu kembali kepada Raja, karena Tuhan memerintahkan. Dan Tuhan memberikan tahu bahwa Raja Hizkia mendapat perpanjangan, mendapatkan nyawa sambungan selama 15 tahun. Saudara sekalian, percayalah bahwa doa itu berkuasa. Tapi setelah kita mendapat jawaban doa, seperti Raja Hizkia, setelah kita akhirnya menjadi orang yang mendapat anugerah Tuhan, seperti Raja Hizkia, mendapat mujizat, hati-hati, jangan ulangi kebodohan Raja Hizkia. Saudara tahu, pesan penting pembelajaran dari Raja Hizkia adalah apa? Jangan show off. Jangan show off. Show off itu adalah apa? Suka pamer. Kenapa? Mari kita lihat, setelah Raja Hizkia sembuh dan dia akhirnya mendapat nyawa sambungan dari Tuhan, ternyata inilah yang menjadi petaka dalam kehidupan dan keturunannya. Lihat 2 Raja-Raja 20 ayat 12-13. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membuat surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia tadinya sakit. Lalu lihat ayat yang ke-13 dikatakan, saudara sekalian, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka. Raja Hizkia mendapat tamu utusan dari Raja Babel senang
Tapi kemudian dia mulai memperlihatkan kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara, Raja Hizkia mendapat nyawa sambungan, tapi ternyata dia show off, suka pamer. Dia perlihatkan semua, saudaraku, emasnya, harta bendanya, peraknya, rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataannya, kekuatan militernya, segala yang terdapat dalam perbendaharanya, semua dilihatkan kepada utusan Raja Babel. Dan kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja 20 selanjutnya, Nabi Yesaya mendapat pesan Tuhan, bahwa karena engkau telah memperlihatkan semua itu kepada musuhmu, maka satu kali semua kekayaanmu akan dirampas oleh kerajaan Babel dan dibawa kepada kerajaan Babel. So sekalian, inilah pelajaran yang kedua yang kita harus perhatikan dalam soal, sekalian, sambungan nyawa dari Tuhan. Akibat Hizkia show off, suka pamer semua kekayaannya, maka Raja Babel suatu kali datang kembali menyerang, mengalahkan Israel, Yehuda, menawan semua kekayaan kerajaan Yehuda. Saudara sekalian, hari-hari ini, apalagi di zaman sosial media, ayo semua kita tanpa sadar, kita mau show off, kita mau pamer kepada banyak orang tentang kehebatan kita, tentang kekayaan kita, tentang apa yang kita miliki. Saudara, kita semua harus belajar bijak. Saya pun juga di masa lalu sempat punya, saudaraku, sifat yang sama dengan banyak orang. Mau pingin show off, ya kan? Tapi saya sadar, ternyata itu semua tidak mendatangkan kebaikan. Saudara, daripada kita show off, pamer tentang, yaitu, saudaraku, kekayaan, apa yang kita miliki. Tapi lebih baik, saudara, seperti firman Tuhan yang berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi, bukan biarlah kekayaanmu diketahui oleh semua orang. Biarlah bukan, yaitu, kehebatanmu, tapi biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Sejak itu, saya mulai belajar sekarang untuk justru saya tampilkan di sosial media saya. Bagi Anda yang belum follow, silakan follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Saudaraku, akhirnya saya sadar, saudaraku, lebih baik memposting pelayanan, memposting, saudaraku, yaitu momen-momen kebahagiaan ketika ada teman atau jemaat yang berulang tahun, atau juga ketika mereka yang sedang berkesusahan, atau juga ketika kita membagi makanan bagi komunitas. Memang ada juga yang mengkritik, wah itu pamer kebaikan. Lebih baik kita pamer kebaikan daripada kita pamer, sekalian, yaitu kejahatan kita, ya kan? Ribut, berantem, ya, nyinyir sama orang lalu kita posting dan sebagainya. Nah, dalam soal, saudaraku, tampilan kita atau apa yang kita miliki, saya pelajari di zaman modern ini, di zaman sosial media. Ternyata diteliti bahwa orang yang suka pamer brand-brand mahal yang dia pakai, biasanya mereka belum benar-benar kaya. Ini penelitian ya, jangan marah dengan saya. Kenapa? Karena orang yang suka pamer, pakai tas ini, pakai baju yang brandednya, bahkan tulisannya gede-gede dan sebagainya, biasanya mereka itu belum benar-benar kaya. Mungkin baru OKB, orang kaya baru, yang haus validasi, yang haus pengakuan, yang ingin diakui. Tapi juga ada yang cuma inventing kan, yang akhirnya hanya menjebak orang untuk akhirnya mau invest dana kepada mereka. Sementara di survei, orang yang kaya beneran justru tidak mau menonjolkan brand-brand mahal. Walaupun mereka pakai barang mahal, tapi mereka seringkali justru tidak mau menonjolkan. Justru kalau ternyata ada tulisan brand yang gede gitu ya, mereka malah malu nggak mau pakai. Tapi mereka pakai tetap brand mahal, tapi yang kecil, sehingga tidak ketahuan. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti. Nah, kenapa? Karena itu orang kaya beneran, itu sultan beneran, yang tidak membutuhkan lagi validasi, yang tidak lagi membutuhkan pengakuan. Nah, ingat ya, boleh-boleh saja kita pakai barang branded, tetapi jangan terlalu show off, karena itu jadinya norak, kampungan. Tetapi justru akhirnya juga bisa membuat orang-orang yang tidak suka dengan kita, seperti Raja Hizkia tadi, menjadikan sebuah target tembakan, sasaran tembak untuk menyerang hidup saudara. Saya juga sadar, sehingga sekarang, saudara sekalian, ada banyak hal berkat Tuhan yang saya terima, ya, ketika saya dapat Casio, ya, dikasih orang, maksudnya, saudaraku, barang-barang branded, ya, dari orang-orang yang mengasihi. Tentunya saya nggak minta, tetapi kalau saya diberi, saya tidak lagi mau posting, oh, saya dapatnya gini dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak semua orang
bisa ikut bersuka cita saat kita diberkati. Saya ulang lagi, tidak semua orang bisa ikut bersuka cita saat kita diberkati. Tetapi sebaliknya, ada banyak orang yang justru nyinyir, ya, iri, bahkan saudara sekalian marah saat lihat kita diberkati. Jadi kita ya nggak usah lagi terlalu show off, ya, walaupun pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan limpah dalam hidup saudara. Tetapi saudara sekalian, bagi style juga, belajar untuk kita bisa lebih elegan, tidak kampungan. Saya sejak muda, ya, walaupun saya masih muda, saya suka dengan style, ya. Jadi jangan salahkan kalau saya suka dengan style baju dan sebagainya, saudaraku. Itu karena sejak kecil saya suka itu, dan tidak ada yang salah. Tetapi belajar untuk kita bisa lebih bijak, ya, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan Raja Hizkia yang akhirnya show off. Ayo yang setuju coba ketiklah, katakan, saya tidak mau show off lagi. Haleluya, ya. Jadi kalau seandainya kita diberkati, nikmati kesuksesan, lebih baik Anda bagikan tentang rahasia dari awal susahnya, bagaimana sampai berhasilnya. Ya, orang saksi juga kadang-kadang hati-hati, ya. Jangan langsung cerita keberhasilannya, tapi cerita dulu kehancurannya, kegagalannya, penderitaannya, dan nanti baru akhirnya itu adalah Tuhan berkati. Nah, jadi orang akhirnya tidak lihat bahwa kita kemudian nggak show off, tapi kita benar-benar bisa bijak di dalam soal apa yang kita tampilkan atau ucapkan, ya. Jadi paling tidak saya juga belajar, dulu saya suka brand besar-besar, ya kan, wah, show off, saudaraku. Ternyata lama-lama saya sadar, iya ya, yang kaya beneran malah nggak pakai yang begituan, ya. Tetap mereka pakai barang mahal. Buktinya Anda tahu kan, almarhum daripada pemilik dan pencetus Apple, ya, saudara, dia itu ternyata pakai baju hitam terus, tapi ternyata orang tahu akhirnya bahwa baju hitam yang terus dia pakai, ya, itu mereknya mahal, ya, dan harganya mahal, tapi dia tidak norak, saudaraku, ya. Saya kadang-kadang juga lihat orang kadang-kadang ngeri sekali dan ketawa. Saya masih ingat ketika saya ada di sebuah kota di Eropa, wih, ada orang Asia, saudaraku, di mall itu jalan, laki-laki, saudara, ya, dan Anda tahu baju atasnya warna coklat, tapi Gucci semua, ya, wah, lambangnya Gucci gede. Pakai celana pendek, ya kan, warna coklat, memang warnanya nyambung, tapi merek lain, saudaraku, merek yaitu, saudaraku, Dior. Waduh, rame banget atas bawah. Kemudian sepatunya merek lain lagi, rame lagi, saudaraku, ya toh, kalau nggak salah Louis Vuitton. Sementara dia bawa tas, saudaraku, kulit, saudaraku, merek Hermes, ya kan, bukan ayam kremes atau Herman, saudaraku. Sementara kemudian dia bawa lagi tas tentengan yang waduh, sehingga waktu saya lihat, saya jadi ketawa. Kenapa? Ya, norak sekali. Sementara orang-orang yang benar-benar kaya, kalau memang pakai yang ada tulisan merek yang gede, terpaksa, atau dia mereka suka, tapi biasa bawahnya polos, ya kan. Sebaliknya kalau bawahnya rame, atasnya polos, ya kan. Apalagi kadang-kadang saya lihat sekarang trennya ada yang pakai scarf, ya kan. Itu antara merek Hermes dan merek Louis Vuitton disambung, so, dipadukan. Aduh, norak banget, ya kan. Jadi yang punya, yang mau pakai juga nggak apa-apa, ya kan. Baik yang asli maupun yang KW juga terserah, ya kan. Tapi mari kita belajar tidak sampai ulangi kebodohan Raja Hizkia. Yang ketiga, tokoh Alkitab yang juga mendapat nyawa sambungan selain Donald Trump, yang ketiga yang kita bisa belajar adalah kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Akibat mereka menolak menyembah patung Raja Babel, mereka dimasukkan ke dalam dapur api penghukuman. Mereka mau dibunuh dan benar-benar mereka dimasukkan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan selamatkan, di mana 3 orang yang dimasukkan. Tapi raja dan semua orang di istana itu melihat ada orang keempat, dan seperti anak dewa. Dan pesan penting yang kita bisa belajar dari nyawa sambungan yang Tuhan beri kepada Sadrak, Mesak, Abednego adalah tetaplah setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Ayo yang mau coba katakan, saya mau setia ikut Yesus, ya. Lihat Daniel pasal 3 ayat 24-27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Lihat ayat yang ke-25, dikatakan katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Masuknya 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi ternyata dilihat ada 4 orang. Lihat, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dan para penafsir Alkitab setuju, inilah saudaraku tipologi Yesus, penampakan Yesus dalam kitab Daniel di perjanjian lama. Seperti anak dewa yang berjalan membebaskan, melindungi, dan membuat Sadrak, Mesak, Abednego bisa lolos dari kematian. Saya percaya Tuhan Yesus yang sama
juga bisa datang mendampingi saudara, sehingga kita bisa lolos dari kematian. Katakan amin. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Wow, Raja sampai mengakui bahwa Allah yang dilayani oleh Sadrak, Mesak, Abednego adalah Allah yang luar biasa. Ayat 27. Dan para wakil raja dan penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, keren sekali. So sekalian, mari kita belajar dari nyawa sambungan yang Tuhan beri kepada Sadrak, Mesak, Abednego, untuk kita tetap setia beriman kepada Yesus. Jangan goyah dalam mengikut Yesus. Walaupun hari ini mungkin Anda tidak sedang berada di dalam dapur api secara fisik, namun kehidupanmu sedang lewati dapur api pengujian, api penderitaan, api pemurnian, api proses, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pelayanan. Dengar, ada kabar baik. Kalau Tuhan saja mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Tuhan saja meloloskan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api, Tuhan yang sama juga bisa menolong saya dan saudara. Yang percaya, ayo coba katakan, Yesus sanggup menolongku. Hari ini ketika Anda sedang melewati berbagai proses penderitaan, tetaplah setia ikut Yesus. Hari ini ketika Anda melewati berbagai hasutan-hasutan dan kekecewaan-kekecewaan, baik kekecewaan kepada hamba Tuhan, hasutan untuk tidak ke gereja, hasutan untuk Anda tidak lagi melayani, hasutan untuk yang jelek-jelek, teruslah Anda setia melakukan kehendak Tuhan. Ketika Anda sedang melewati aniaya dan bully, karena Anda ikut Yesus, karena Anda melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, Anda diejek, diolok, dibully, tetaplah setia ikut Yesus sampai akhir. Walaupun saudara sekalian kita melewati sebuah masa kemuliaan, masa kesuksesan, ingat jangan sampai jatuh ke dalam skandal. Teruslah hidup takut akan Tuhan dan teruslah setia kepada Yesus. Ayo yang setuju coba katakan, saya mau terus setia kepada Yesus. Saya mau tetap setia kepada Yesus. Saudara, hari ini, apapun dapur api yang sedang kau lewati, jangan pernah undur, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yang keempat, saudara sekalian, tokoh Alkitab yang juga mendapatkan nyawa sambungan dari Tuhan, bukan hanya Donald Trump, tapi yang keempat, belajar dari Daniel. Daniel harusnya mati diterkam singa-singa yang kelaparan di dalam gua singa, karena Daniel tetap setia memuji dan menyembah Tuhan. Lalu para pembencinya menangkap sesuai undang-undang raja, dimasukkan, dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan memberi nyawa sambungan kepada Daniel. Tuhan kirim malaikat mengatupkan mulut-mulut singa itu. Apa pelajaran penting dari nyawa sambungan Daniel? Jadilah semakin tajam di dalam Tuhan. Jadilah semakin tajam di dalam Tuhan. Coba lihat dalam Daniel 6 ayat 22-24. Lalu kata Daniel kepada Raja Darius, Raja Media Persia, ya Raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan bisa utus malaikatnya, bukan hanya pada Daniel, tapi juga pada setiap saudara hari ini, untuk menolong, untuk membela kita, untuk melepaskan kita dari semua niat jahat orang jahat, dan semua rencana iblis. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Hari ini saudara sekalian, ketika engkau sedang ada di dalam gua singa, mungkin kau sedang melewati kasus-kasus hukum, atau melewati hal-hal yang saudaraku merupakan hal yang sangat mengerikan. Hari ini datang pada Tuhan. Kalau ada kesalahan kita, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Seperti Daniel, saudara sekalian, Tuhan bisa lindungi, Tuhan kirim malaikatnya, sehingga semua mulut singa itu dikatupkan Tuhan. Padahal kalau Anda baca selanjutnya, ketika Daniel sudah dikeluarkan, maka para pembenci Daniel dan keluarganya dijebloskan ke dalam gua singa yang sama. Belum sampai ke dasar, baru ke mulut, maka mereka mati dicabik oleh singa-singa yang sama. Saudara sekalian, hari ini kita belajar, ternyata Daniel, apa maksud Tuhan? Setelah Tuhan beri dia, saudaraku, nyawa sambungan. Kalau Anda tadi lihat dalam Daniel 6, Tuhan leloskan Daniel dari gua singa.
Tapi kalau Anda baca dari Daniel pasal 7, ya, pasal yang ke-8, 9, 10, 11, 12, Daniel mengalami begitu banyak penglihatan-penglihatan akhir zaman yang akhirnya dia tuliskan, yang akhirnya, saudaraku, itu menjadi berkat buat kita sampai hari ini. Pelajaran penting dari sambungan nyawa yang Tuhan beri pada Daniel. Makin tua, hidup kita jangan sampai tumpul, tidak produktif lagi, merosot prestasi, kerohanian melorot, jangan. Tapi biar kita mencontoh di Daniel. Makin tua, saat Tuhan beri nyawa sambungan, Daniel makin berprestasi, makin jadi berkat, makin tajam kerohaniannya. Dia makin intim, dia makin peka dengan Tuhan. Itu doa saya. Biar semakin Tuhan memberi nyawa sambungan dan panjang umur buat saya. Saya mau sampai tua. Saya bukan jadi hamba Tuhan yang makin tumpul, yang akhirnya hanya hidup bagi diri sendiri. Tetapi saya rindu supaya setiap pengalaman, kebenaran firman, itu Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan perdalam, sehingga setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman, setiap kali saya melayani, ada begitu banyak mutiara-mutiara pewahyuan firman, ada banyak berkat-berkat, dan juga hal-hal yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Itu doa saya. Dan saya berdoa biar saudara juga jangan jadi Kristen tempo dulu. Ketika mungkin kita selalu cerita, oh dulu saya waktu masih muda, saya itu rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Bro, sis, pertanyaannya bagaimana sekarang? Oh dulu saya waktu masih muda, saya rajin melayani, saya sering keluar masuk desa, pedalaman, saya menginjil. Bro, sis, bagaimana hari ini? Oh dulu saya suka memberi kepada Tuhan, saya suka melayani. Dulu, sekarang bagaimana? Hari ini, kembalilah kepada kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Ayo kembali, agar kita tidak tumpul, kita makin tajam, peka, dengan semua yang merupakan, saudaraku, yaitu apa yang menjadi rencana Tuhan, terutama tentang akhir zaman. Lihat bagaimana nubuatan dari seorang hamba Tuhan, ya, Amerika 4 bulan sebelum Trump ketembak, hari ini menjadi terkenal di mana-mana. Dan tentunya kita tahu bahwa ada pro dan kontra, tetapi tahu, saudaraku, bagaimanapun juga, kalau orang makin intim dengan Tuhan, akan diberi Tuhan kepekaan, ketajaman, untuk makin kenal Tuhan, dan tahu tentang apa yang bakal terjadi. Ayo yang setuju, coba ketik katakan, saya mau makin tajam di dalam Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, tokoh Alkitab yang juga mendapat nyawa sambungan dari Tuhan. Yang kelima adalah belajar dari Rasul Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus dari 12 murid Yesus yang mati sampai usia tua. Sementara yang lain, Petrus, saudaraku, sementara yang lain, saudaraku, Andreas dan semua yang lain mati syahid. Tetapi Rasul Yohanes satu-satunya yang Tuhan beri nyawa sambungan. Bukan karena dia tidak pernah alami aniaya, tetapi Rasul Yohanes tercatat dia mengalami berbagai macam aniaya. Bahkan dia dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang kering, yang kalau kita tahu sekarang itu di daerah Turki, dan tandus, dan dengan harapan Yohanes akan mati kelaparan. Tetapi lihat, Tuhan pelihara di Pulau Patmos. Bahkan akhirnya Yohanes mendapatkan wahyu, kitab wahyu itu, kunjungan Tuhan dan pembelajaran tentang akhir zaman, justru di Pulau Patmos. Lalu setelah Yohanes akhirnya lolos dari Pulau Patmos, dia akhirnya mau dibunuh dengan digoreng, dengan minyak mendidih supaya mati. Saudaraku, tapi ternyata Tuhan loloskan Rasul Yohanes. Dia tidak mati, walaupun dia dimasukkan dalam kuali dengan minyak mendidih. Dan Anda tahu, sampai akhirnya dikeluarkan, dan dia mati dalam usia tua. Pelajaran apa dari nyawa sambungan Rasul Yohanes? Apa maksud Tuhan? Tinggalkan legacy, warisan yang luar biasa bagi generasi selanjutnya. Saudara, Rasul Yohanes, kenapa Tuhan izinkan diberi Tuhan nyawa sambungan? Lihat Wahyu 1 ayat 19. Karena itu kata Tuhan kepada Rasul Yohanes, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Tuliskanlah. Dan tulisan Yohanes tentang kitab Wahyu, ini adalah legacy yang luar biasa sampai hari ini. Ayat yang terakhir, Wahyu 21 ayat kelima. Ia, Tuhan yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya kepada Yohanes, Rasul Yohanes, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan kita tahu apa alasan Tuhan memberi Rasul Yohanes nyawa sambungan. Supaya Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes, menuliskan kitab Wahyu, dan menuliskan surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, dan surat 3 Yohanes yang ada di Alkitab kita di Perjanjian Baru. Dan ini merupakan legacy, warisan baik yang ditinggalkan oleh Rasul Yohanes ketika akhirnya dia mati tua. Dan legacy ini
menjadi berkat sampai hari ini. Saudara, pertanyaannya, legacy apa, warisan apa yang Anda mau tinggalkan bagi generasi kita selanjutnya? Jangan sibuk hanya mengejar kekayaan untuk kita wariskan bagi anak cucu kita. Ada baiknya Anda boleh menyediakan semua warisan uang, warisan properti, kekayaan kepada anak cucu Anda. Tidak salah. Tapi yang jauh lebih penting, apakah Anda menanamkan, mewariskan legacy iman, keteladanan cintamu pada Yesus, sehingga anak cucu, cicit Anda mengenang saudara sebagai seorang yang cinta Tuhan, dan mereka terinspirasi untuk mereka juga tetap cinta Yesus, bahkan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Lakukan juga hal-hal yang lain yang menjadi legacy, yang bukan hanya dinikmati oleh generasi kita, tetapi generasi selanjutnya. Salah satu contohnya adalah apa? Saudara, legacy di YouTube. Saudara, saya coba merenungkan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, ketika mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. Tetapi khotbah saya hari ini, di YouTube ini, selama tidak dihapus, maka tetap bisa disaksikan oleh generasi-generasi yang ada 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bahkan 50 tahun ke depan. Itu sebabnya saya dorong kepada setiap saudara para hamba Tuhan. Ayo, masuk juga dalam pelayanan media, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Saudaraku, selama Tuhan belum datang kembali, selama Tuhan beri kita kesempatan, walaupun mungkin viewernya awalnya sedikit, tapi ingat, satu viewer itu satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau sampai mereka akhirnya bertobat terima Yesus, mereka mau bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara dengar khotbah Anda, maka itulah legacy yang kita berikan pada generasi-generasi berikutnya. Saudara juga mungkin bisa mengarang lagu pujian yang ternyata itu lagu jadi viral dan akhirnya tetap bisa dinyanyikan sampai generasi-generasi berikutnya. Atau Anda rekaman nyanyi di YouTube atau di sosial media, memuji menyembah Tuhan, atau mungkin tulisan Anda, atau mungkin kata-kata bijak yang Anda akhirnya dapatkan dan Anda posting, dan suatu kali saat kita mati. Tetapi ternyata itulah legacy yang kita wariskan pada generasi berikutnya. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau meninggalkan warisan yang baik. Saya mau meninggalkan warisan yang baik. Jangan tinggalkan warisan yang jelek bagi anak cucu kita. Jangan sampai kita tidak menjadi teladan yang baik. Kesimpulannya, Donald Trump dan kita semua telah mendapat nyawa sambungan dari Tuhan. Jika kita masih hidup sampai hari ini, jangan sia-siakan nyawa sambungan yang Tuhan beri. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa. Mari kita belajar, ada 5 tokoh di Alkitab yang juga mendapat nyawa sambungan. Dan kita bisa belajar dari mereka. Yang pertama, belajar dari Raja Nebukadnezar. Dengan pesan penting, jangan sombong, tetapi permuliakan Tuhan melalui semua kesuksesan, semua kekayaan, semua anugerah yang Tuhan beri buat kita. Yang kedua, kita belajar dari nyawa sambungan Raja Hizkia. Harusnya dia mati, tetapi Tuhan beri dia perpanjangan umur 15 tahun. Pesan pentingnya, jangan show off, jangan suka pamer. Kenapa? Karena ada kalanya itu tidak akan membawa kebaikan. Ya, yang ketiga, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Yang Tuhan beri juga nyawa sambungan, yang harusnya mereka mati di dapur api. Dan pesan pentingnya adalah, tetaplah setia mengikut Tuhan sampai akhir. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan tidak tolong aku tidak mau menyembah patung yang lain. Aku mau tetap setia pada Tuhan. Dan yang keempat, belajar dari Daniel, yang juga mendapat nyawa sambungan, lolos dari gua singa. Dan pesan penting, jadilah semakin tajam di dalam Tuhan. Bukan hanya tajam dalam karir, tapi di dalam kerohanian kita. Daniel banyak mencatat tentang peristiwa akhir zaman. Dalam Daniel pasal 7 sampai pasal yang ke-12. Karena dia makin tajam, makin intim, dan makin menjadi berkat. Dan yang kelima, belajar dari Rasul Yohanes. Dengan pesan penting, tinggalkan legacy, warisan yang luar biasa bagi generasi selanjutnya. Mungkin Anda bisa menulis buku yang akhirnya jadi berkat dan bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, terima kasih buat nyawa sambungan. Terima kasih Tuhan buat nyawa sambungan. Saya sadar hidup saya juga nyawa sambungan. Saudara juga bisa hidup sampai hari ini. Kita karena anugerah Tuhan. Siapa hari ini yang mau belajar dari 5 tokoh Alkitab yang mendapatkan nyawa sambungan? Mari angkat tangan saudara. Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau selama ini kami sombong. Ampuni kalau selama ini kami tidak mempermuliakan Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau seperti Raja Nebukadnezar yang akhirnya selalu mengakui dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan, tidak ulangi kebodohan Raja Hizkia yang akhirnya suka show off, pamer kekayaan, yang membuat akhirnya anak cucunya mengalami penderitaan. Hari ini kami juga
mau belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Biar kami tetap setia ikut Yesus. Nggak pernah mau goyah. Apapun terjadi, hasutan apapun, kami mau tetap setia ikut Yesus. Kami mau belajar dari Daniel. Untuk kami makin tajam. Bukan makin melorot atau merosot. Tapi makin tajam iman kami, kerohanian kami, pelayanan kami. Dan kami mau juga seperti Rasul Yohanes yang meninggalkan legacy, warisan yang luar biasa bagi generasi selanjutnya. Tuhan, biar kami belajar bijaksana. Ampuni dosa-dosa kami. Dan hari ini kami mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami mau kembali dekat pada Tuhan. Karena kami sadar kematian begitu dekat dengan kami. Dan biar kami setelah belajar dari nyawa sambungan Donald Trump, mengingatkan kami untuk kami juga memperbaiki hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan apapun Tuhan tolong, dan biar anugerah-Mu menyertai. Kami juga berdoa untuk Tuhan Donald Trump, biar dia bertobat, dia kembali rendah hati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, kami tidak pernah mau menunjukkan dukungan politik kepada salah satu calon presiden, tetapi kami berdoa biar Tuhan beri keamanan pada November 2024 ini dalam Pilpres di Amerika, supaya terpilih presiden sesuai kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk Indonesia, peralihan antara Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, biar semuanya tetap aman, damai, anugerah Tuhan menyertai. Juga kami memberkati negara dan kota di mana kami tinggal, sejahtera dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Kami juga memberkati Israel, kami memberkati Palestina, biar segera terjadi perdamaian dan semua nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkatan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin.